من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أحواكم. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yolanda Novernita. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bikin video one day with niqab lagi sesuai permintaan kalian yang kalian request selama ini. Dan kali ini aku bareng teman aku yang kemarin kita nge-cover lagu Aisyah Istilah Rasulullah. Nah, jadi kemarin kakak itu belum sempat kenalan ke teman-teman semua. Dan sekarang aku mau ngajakin kakak itu pakai niqab seharian. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sekarang kita panggil Anda, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Ratu Intan Mustika Negara, dan aku sekarang diundang sama Yolan untuk one day with niqab ya. Nah, sekarang kita langsung pakaiin cadar. بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا. Teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di lokasi syuting. Pokoknya sekarang kita udah di luar rumah. Tadi kita udah jalan pakai motor, dan Kak Anda udah nyoba pakai motor, pakai cadar, pakai gamis juga ya Kak. Nah sekarang kita mau bincang-bincang sedikit kali ya sama kakak tentang mungkin aku mau nanya-nanya beberapa hal, mungkin yang bisa dikasih tahu juga ke teman-teman nanti, yang bisa diambil pelajarannya juga. Nah yang pertama, kegiatan kakak sehari-hari apa aja sih? Gini, kalau untuk kegiatan aku sehari-hari, aku itu seorang mahasiswa dari Universitas Andalas dengan Fakultas Ekonomi jurusan D3 Akuntansi. Dan kegiatan aku sehari-hari itu ya seperti biasa, kuliah. Habis kuliah, palingan pulang kuliah itu pulang, nyampe rumah, beres-beres rumah, bikin tugas. Habis bikin tugas ya main handphone, nonton. Habis itu tidur. Nah, kayak gitu aja sih kalau misalnya kegiatan hari-hari aku. Kalau misalnya ada kayak kegiatan di luar, misalkan ada kayak rapat misalnya, atau ada kayak bikin tugas bareng teman, palingan ya kayak gitu aja keluarnya. Kalau misalnya untuk selebihnya sih mungkin aku lebih banyak di rumah. Seperti kegiatan mahasiswa pada umumnya lah. Iya, seperti kegiatan mahasiswa pada umumnya. Dan kalian tuh juga pasti ngerasain yang aku rasain kan. Yes. Nah terus sekarang nih, kan aku ngajakin kakak untuk pakai cadar seharian. Nah kira-kira sesudah ini kakak bakalan akan melanjutkan untuk pakai niqab atau gimana? Nah
kalau aku pribadi sih sebenarnya aku mau sih pakai kayak gini, dan aku juga merasa kelihatan kayak anggun gitu kan. Dan aku pengen banget sih sebenarnya kalau pakai kayak gini. Cuman masalahnya kalau dipikir-pikir ya, aku rasanya sih agak takutnya nanti kalau aku pakai kayak gini nih kan, lingkungan aku yang belum bisa menerima, dan aku juga belum bisa menerima gimana lingkungan aku nantinya gini. Jadi maksudnya itu kayak ini, kalau misalkan aku pakai cadar tiba-tiba aku ke kampus, dan gimana dong ekspresi dari teman-teman aku? Kalau misalnya mereka nerima baik, oke, fine kan. Tapi kalau misalnya ada cercaan-cercaan, nah itu nih di sini nih masalahnya. Kalau ada cercaan itu aku orangnya agak gimana ya, agak perasa gitu. Jadi takutnya nanti nggak istiqomah kan. Jadi aku sih maunya istiqomah, cuman belum waktunya sekarang, dan aku juga belum tahu keluarga aku bisa nerima atau enggak. Tapi pribadi aku sih aku niat gitu, cuman belum kesampaian, belum waktunya buat sekarang gitu. Dan aku pun juga kemana-mana kalau untuk pakai apa sih namanya, buat pakai gamis-gamis ya, kalau misalnya pakai gamis itu juga agak sedikit rempong lah ya, kalau misalnya iya belum terbiasa, karena takutnya nanti kena inilah, kena itulah gitu kan. Dan butuh proses buat bisa seperti ini, dan nggak bisa instan guys. Yang penting niat udah ada ya kak. Dan kalian juga pasti bakal ngerasain gimana rasanya. Ya banyak nih konfliknya teman-teman yang pengen pakai cadar, cuman kadang terhalang karena keluarga atau teman-teman lingkungan sekitar, itu emang banyak banget. Jadi yang terpenting itu sih sebenarnya niat. Kalau niatnya udah ada, nanti insya Allah pasti bakal Allah mudahkan. Walaupun perlahan-lahan ya kak, kayak misalnya pakai keluar rumah pakai rok dulu. Setidaknya itu jilbab dulu deh. Keluar rumah tuh harus pakai jilbab. Nah, dan buat kalian nih, yang bagi yang cewek, kalau aku saranin ya, daripada kalian panas-panasin rambut, nanti rambut kalian jadi kering atau gimana, mending kalian dari sekarang mulai pakai jilbab nih. Walaupun nggak kayak gini ya, sekurang-kurangnya pakai jilbab, tutupin aja kepalanya dulu dari panas matahari, biar rambutnya nggak kering-kering gitu kan, jadi kusam, kena debu. Nah, kan kasihan rambutnya, awalnya bagus jadi jelek kan gitu. Nah jadi intinya itu teman-teman harus tunaikan dulu kewajibannya, baru laksanakan yang sunnah. Nah mungkin ini dulu perbincangan kita yang di sesi ini. Sekarang kita mau pergi makan dulu ya kak. Kita mau pergi makan dulu. Kita coba lihat bisa nggak kakak makan pakai cadar. Masya Allah, tantangan banget buat aku tanpa guys. belepotan. Tanpa belepotan. Kalau belepotan kita cuci lagi ya guys ya. Nah oke teman-teman, tetap stay dan kita mau jalan dulu. Halo, assalamualaikum guys. Kami mau jalan-jalan buat pergi makan ya kan lah. Kami mau ngisi perut gara-gara lapar banget guys. Dan aku juga udah kurus guys, kurang gizi guys. Kayaknya emang kurus deh. Kurang gizi banget guys. Nggak ada makan dan nggak ada stok perhatian guys. Jadi makanya aku jadi kurus guys, kurus banget. Tolong ya yang mau, yang minat memperhatikan, komen di bawah. Perhatian sama aku boleh nggak apa guys. Nanti komen aja di bawah ya guys ya. Kalau kita cocok oke. Nah ini nih jalan kita mau pergi makan, dan kita mau cari tempat dulu buat pergi makannya, oke? Selamat menunggu kami Selamat menunggu kami sudah sampai di tempat, oke? Jadi teman-teman, kita udah sampai di apa namanya kak? Kedai Kopi kita. Ya. Ini setelah pencarian panjang, dari tadi kita cari kafe tempat duduk nggak ada yang buka, semuanya tutup. Dan ini pencarian terakhir kita. Nah tadi kita udah pesan minum ya kak? Iya, pesan minum. Di sini sayangnya nggak ada makanan. Saya nggak ada makanan ya. Iya. Iya. Cuma ada minum
Dan kebetulan hari panas, jadi makanya kami pesan yang dingin-dingin nih. Yes. Nah, bisa dilihat? Yes kan? Bagi kalian yang mau, datang aja ke sini, oke? Nah, sekarang ayo kita coba lihat kakak minum kopi cadar. Bantuin aku dulu dong ya. Sebelumnya kalau misalnya mau tantangan kayak gini, biasanya kan dicontohin dulu nih. Coba contohin sama Lalan dulu kan. Baik, kita kasih Contohin tutorialnya. Tutorial. Nah, ini nih kan. Nah, ini kan. Ini kita bukanya dari sebelah kanan, terus pipetnya dimasukin sedikit. Nah, hasil. Sayangnya nggak ada makanan, jadi nggak bisa Guys, nggak ada makanan guys, jadi nggak bisa makan. Sorry ya guys. Sebenarnya tujuan aku mau makan itu sebenarnya mau bikin kalian ngiler gitu. Sekalian kalau bisa promosiin tempat juga nggak apa-apa. Salahnya ya bisa. Saya juga nggak bisa Nggak guys. ada. Nah, sekarang perbincangan kita itu bagusnya apa sih guys? Buat yang kita bahas tentang yang kayak sekarang ini nih, mau kita bahas tentang misalkan nih ya kasus corona yang kayak sekarang. Nah, bagusnya kayak gini. Efek COVID-19. Efek dari COVID-19. Orang biasanya bahas corona sih sebenarnya namanya. Tapi sekarang karena udah zaman milenial, zaman kemajuan teknologi IT, jadi berubah jadi COVID-19. Jadi gimana menurut kakak masalah si virus ini? Kalau aku sih gini ya, kan beberapa ada nih orang yang bilang kalau saat zaman COVID-19 itu orang biasanya bilang lakukan social distancing. Sebenarnya sih kalau dibilang social distancing itu nggak bagus sih kalau menurut aku ya. Bagusnya itu emang kayak orang yang bilang, juga ada beberapa orang yang bilang physical distancing. Nah, social distancing sama physical distancing itu berbeda ya. Jangan kalian anggap sama, itu berbeda banget. Karena yang pengertian dari social distancing itu adalah menjaga hubungan, menjaga jarak hubungan ya, hubungan sosial. Jadi sebenarnya kan kita nggak bagus nih. Yang kita perlukan itu kan hanya menjaga jarak fisik antara kita dengan orang lain, ya. Jadi nggak perlu kita jaga jarak hubungan. Kalau misalnya kita menjaga jarak hubungan itu sama kayak kita memutuskan hubungan silaturahmi. Juga ada juga sisi positifnya dari lockdown ini ya kak. Kayak misalnya perempuan muslimah kan sebenarnya emang nggak seharusnya keluar rumah berkeliaran gitu. Kita ambil positifnya aja dari kejadian yang terjadi ini, kita ambil positifnya aja. Dan teman-teman jangan terlalu panik juga. Sikapi sewajarnya aja gitu tentang virus ini. Nggak terlalu panik. Ya. Nah, satu lagi nih, kemarin itu kan aku habis dari luar nih. Jadi aku cerita nih sama orang di luar. Jadi ada seorang ibu-ibu yang ibu-ibu tuh dibilang udah berumur, umurnya itu kira-kira 70 tahunan, dan dia itu positif corona. Nah, ini nih, sebenarnya kalau misalnya dalam pikiran kita, kalau orang yang udah lanjut usia itu kan susah buat sembuh ya. Tapi ibu itu bisa sembuh. Karena apa? Karena dia memang positif corona, tapi dia nggak langsung putus asa, nggak langsung stres, nggak langsung bikin drop fisiknya gitu. Tapi dia tetap berusaha kalau misalnya dia itu bisa sembuh gitu. Dia bisa sembuh, dia bisa bangkit lagi, nggak bakalan sakit lagi gitu, nggak bakalan drop lagi gitu. Kayak dia mengubah pola pikir dia itu supaya dia itu bisa kayak orang-orang biasa, kayak orang normal, nggak perlu kalau misalnya gimana itu harus diawasi, harus berjauhan dengan orang gitu, nggak perlu. Biasa aja. Jadi yang biasanya dia lakukan itu, bagi kalian nih yang positif corona, itu jangan stres. Kalau sarannya jangan stres, karena itu bakalan berdampak buruk lagi, lebih buruk lagi, dan mungkin ada beberapa orang yang sampai meninggal dunia. Jadi tipsnya dari aku yang aku dengar dari orang ya, kalau misalnya kita positif corona itu, bikinlah hidup kalian itu senyaman mungkin.
Walaupun kalian dalam keadaan sakit, bikinlah hidup kalian tetap bahagia. Jangan pikirkan hal yang saya membuat kalian aku positif corona dan aku bakalan nggak bakalan selamat gitu. Jangan pikirkan itu. Yang kalian lakukan itu cukup kalian berpikir positif, kalian bakalan sembuh, dan kalian minta kepada Allah supaya penyakit kalian itu diangkat. Sering-sering ngaji, sering-sering berdoa, zikir, dan jaga kesehatan. Makan makanan yang banyak protein, sehat. Nah, kayak yang orang bilang 4 sehat 5 sempurna, itu banyak-banyak makan itu, dan perbanyak ibadah. Semoga kalian itu bisa sembuh dan nggak terkena corona lagi. Nah, dari ibu itu loh, ibu itu umurnya itu kira-kira 70 tahunan lah. Kalau kita pikir sekarang nih, pasti itu bakal meninggal ya. Tapi ternyata enggak, ibu itu malah sembuh gitu. Karena yang dilakukan itu emang hal-hal yang positif gitu. Jadi sebenarnya penyakit itu datangnya itu bukan dari virus saja, dari pola pikir kalian, gimana kalian berpikir, stres kalian itu juga bikin kalian drop. Makanya Itu yang bikin imun tubuh kita melemah ya. nah, ya gitu. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan dan berdoa. Itu yang paling penting. Jadi bagi kalian jangan takut buat keluar, karena dunia luar lah tempat kita belajar mencari ilmu. Kalau kita hanya di dalam rumah saja, mungkin ada beberapa orang yang bakal suntuk, nggak mau melakukan apapun. Tapi kalau kalian mau keluar pun kayak kami, nah itu emang harus bisa jaga tubuh, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan sampai nanti kalian nyampe di rumah malah bawa virus buat keluarga. Ada lagi kan? Dari itu aja. Ada itu aja. Kita lanjut minum lagi. Aku haus kayaknya. Ini Kak, Habis macet. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum closing kita coba dulu minta ke Anda untuk salawatan. Gila ada orang. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أحواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أحواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة ألا يولاكم. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu vlog kita kali ini. Nah, sebelum kita closing, kita minta dulu pesan dan kesan dari ke Anda. Pertama kali pergi nikop gimana nih rasanya? Baik, pesan dan kesan aku. Pertama, dimulai dari pesan dulu. Pesan aku buat kalian yang mau hijrah, ayo buruan hijrah. Bagi yang belum bisa kayak gini, oke, mulai saja dulu dari menggunakan jilbab, menggunakan rok, terus ansur-ansur dulu lah pokoknya. Dan kesan dari aku sehari ini aku pakai nikop kayak ini. Awal pakai adem banget, enak banget. Di jalan pun juga nyaman-nyaman, seru. Tapi kesulitannya satu guys, makan. Benar-benar sulit. Yang biasanya makan cuma 15 menit, sekarang bisa jadi 1 jam. Tapi mungkin kalau udah dibiasain aman. Kayak Kak Lalan kan, nah itu aman aja. Kalau aku pribadi baru kali ini aku makan pakai ini, jadi yang awalnya 15 menit jadi 1 jam. Sebenarnya semuanya itu tergantung keterbiasaan kita. Nah, benar banget. Kalau hal yang belum kita coba, ayo coba. Kalau udah terbiasa, ya santai-santai aja kayak ini.
sekian dari aku, Kembali ke Yola. nah jadi itu teman-teman, kita doain ya semoga Anda bisa istiqomah pakai cadarnya, amin. Nah oke, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.